Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Madani ya, kerajaan sekarang. Salam daripada 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So, alhamdulillah penggambaran hari ini kita buat di 3M Auto Workshop cawangan pertama yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So, seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kali ini kita ada satu kereta beza di mana sambungan part 2, di mana part 1 adalah lebih kepada masalah shifting yang kalau kita nampak macam masalah sepele bilang Indonesia ataupun masalah simple, tapi bila kita buka rupanya banyak masalah ini kereta. Jadi mungkin ada yang terlepas untuk part 1, mungkin kameramen boleh datang ke tempat saya untuk kita tengok penggambaran yang part 1 ini. Kalau kita perasan, dia punya tajuk adalah beza 1.3 shifting gear and torque converter problem. Ada kaitan tak dengan auto stop apa nih? Auto stop start engine ataupun ASSE part 1. Jadi banyak yang kita bahas di sini untuk part 1 ini. Kita tengok sini ya. Yang mengatakan kalau kabel masalah pertukaran gear pun. Ini. Oke, ini macam saya tutup dulu ini itu begini. Nampak? Jadi itu shaft dimasuk daripada sini. Tenaga ini akan dihantar ke sini. Nampak? Alright. Tengok nampak di sebelah sini. Jadi bila dia tenaga minyak dia dari sini, daripada impeller hantar ke turbine, turbine berpusing, otomatis di depan ini input shaft pun berpusing. Tengok kameramen sini. Ini input shaft dia berpusing. Bila dia berpusing, itulah yang akan memusingkan pertukaran G1, 2, 3 di sini permulaan saja. Oke, jadi beza 1.3 yang mana kita tengok shifting dia masalah dan AT biasalah dia akan keluar perkataan P0730 tidak salah ya, kalau tidak salah P0730 kalau tidak silap lah kan. Jadi untuk part 2 ini kita hanya melihat hasil ya dan apakah hasilnya selepas kita ganti. So ternyata benda ini selepas kita ganti torque converter, sudah kita ganti direct drum dan juga overhaul kit di dalam semua, piston seal, piston reverse semua, kita piston clutch kita ganti semua. Ternyata ada sedikit gangguan dari segi ratio dia, yaitu masalah penyebab bodinya sendiri. So kita sekarang kita melihat ada orang bertanya kenapa torque converter masalah. Jarang kita jumpa lah, kebanyakannya lah ya. Hanya masalah kita servis, tapi torque converternya ni mungkin sambungan part 1 mungkin ada yang nak revise sikit. Kalau kita nampak nih P0730 kita tengok ini part 1 ya, kameramen kasih flash dulu. Kita nampak dia sini. Ini nampak ya, habis dia calar ya. Nih mungkin ada yang terlepas part 1 ataupun malas mau tengok part 1. Inilah kita ada bahas di part 1 tadi, yaitu makan sudah dia punya impeller gara-gara berlaku perlanggaran di turbine tadi. Ini stator. Yang ini adalah turbine bersambung dengan apa namanya? Dia punya lock up di sini, ya ataupun orang pakai damper ya di sini. Ini damper dia. Nih. Tengok. Jadi masalah dia berlaku di mana? Kita sudah bahas tadi ini part 1 ini sudah kita nampak part 1 ini sekilas sahaja dan mungkin torque converternya tidak dapat diselamatkan, biasanya kita servis saja, tapi tidak dapat diselamatkan kita kena ganti ya, kena ganti satu set lah baru. Dan seterusnya kita tengok di part 1 juga kita ada bahas, ini kita revise balik. Dia punya direct drum, dan nampak sini direct drum teruk ya. Ini kita tengok di part 1 sudah nampak. Ini berlaku pressure leak di sini. Ya, dia duduk di mana? Dia duduk di sini. Direct drum punya. Dia duduk sinilah. Dia akan tolak-tolak begini. Dia tolak gini untuk direct drum. Untuk bagian reverse punya direct drum inilah. Ini direct drum, forward drum, ini reverse punya. Jadi bila dia bocor dia akan keluar keluar sini pressure leak. Oke, jadi ini pun sudah kita ganti dan reverse piston sebenarnya tidak koyak, dia cuma ada keras sedikit, sebab itu reverse-nya tidak ada isu. Cuma kita ganti satu set. Piston pun kita tengok masih oke, ada yang oke, ada yang tiada, tapi kita ganti satu set. Semua kita ganti baru dan clutch dia pun kita sudah ganti, forward clutch, reverse clutch ini macam ini. Dua keping ini adalah reverse clutch dan hancur-hancur sudah ada sedikit, sudah sampai mungkin faktor massa sudah. Jadi kita ganti semua. Forward semua kelas-kelasnya ini kita ganti, reverse clutch, forward clutch,
Semua gear 1, gear 2, gear 3-nya kita ganti kelasnya semua. So, piston pun kita tengok spring piston oke, kita ganti juga. Dan dia punya o-ring pun kita ganti, ada yang keras-keras sudah ya, tidak elastik ya, dia keras. Nah, ini kita sudah ganti semua. Nah, ini pun kita ganti dan body buff ini pun sebenarnya kita sudah servis, kita try hari itu servis dan ternyata selepas kita pasang, kita servis, ada berlaku gangguan di bagian sini. Solenoidnya pun kita sudah uji ada gangguan di bagian solenoidnya nih. So setelah kita ganti satu set nih body buff, alhamdulillah body buff tuh oke lah. Sekarang ini masalah body buff dengan ini, kita ganti body buff dengan ini semua. Lebih kurang sekarang ini memang kira major juga lah. Sebab body buffnya ini orang kata siapa yang selalu bikin gearbox dia tahu, dia ini kata orang benda ini sebagai pengajaran untuk kita lah, kita kena jaga servis. Sebab di dalam body buff ini dia ada solenoid, dia ada akumulator, dia ada piston di dalam ini di dalam ini banyak piston 1, 2, 3 nih, ada yang luka sudah dan ada beberapa kita coba try juga jimatkan hari itu, kita try servis, ganti semua bearing, kita cuci, dan ada pelor-pelornya. Body buffnya kita kasih coba try lah, tapi ternyata dia masih ada sedikit jacking sedikit lah. Dia ada sedikit jacking, jadi kita sudah usaha untuk jimat tetapi memang masalah body buff, so kita ganti satu set supaya lebih ini. Di dalam ini ada akumulator, dalam ini ada akumulator 1, 2, 3. So akumulator ini adalah untuk mengukur tekanan. Kita cerai cuci hari itu, tapi still juga masih juga dia shifting tidak bagus. Bukan shifting tidak bagus macam mana, dia tidak berapa sedap lah pertukaran gear itu. Jadi kena ingat ini body buff ini adalah untuk pertukaran gear supaya lebih orang bilang lebih smooth. Jadi kita try cuci, kita try servis ini semua, tapi still juga masalah dan kita mengambil keputusan untuk kita ganti baru. Dan kita sudah ganti baru, alhamdulillah masalah itu tidak ada masalah sudahlah. So selesai sudah. So sekarang ini kita akan tengok keretanya, adakah kereta ini keluar cek engine ke tidak. So kita akan pause dulu video ini, saya cuci tangan kotor. Oke, assalamualaikum Mat. Saya tertarik, saya nak bagi tahu punca-punca tokon botol rosak nih gara-gara auto stop set ini. Sebab itu kita ada sini juga kita tengok. Saya ada bahas ya tentang betulkah auto start stop engine ini ini jimat minyak, 7 kelemahan ESSI. Jadi boleh tengok di sinilah ya. Ini salah satu ESSI ini, auto stop engine. Ini auto start stop engine ya. Jadi kita tengok auto start stop engine tuh yang merosakkan tokon botol si orang nih, si Beza nih adalah yang ini auto stop engine. Kita sebenarnya boleh off kan, mungkin orang ini seronok kali pakai auto start stop engine ESSI ini namanya ESSI ya. Kita tengok sini. Oke, ini dia ESSI. Kita boleh off kan ya. Contoh kita start engine. Oke, kita tengok sekarang itu hijau. Mananya dia tidak off ya. Jadi kalau kita nak off kan, kita kena tekan off di sini. Begitu. Kalau buttonnya kita off, sini kameramen tinggal off, ini ke button dia, tengok. Oh, ini off. Jadi kalau dia tidak off begini, dia standby nih. Sekarang dia tidak ada keluar nih. Ini kalau dia tekan, sepatutnya dia nak off kan, dia pernah tekan macam nih. Inilah kesilapan engineer, sepatutnya ketika kita perlukan baru kita choice. Ini sekarang kita kena tekan dulu kalau kita mau choice. Sepatutnya dia off dulu, nanti kita nak on kan baru dia tekan on sini. Saya kadang-kadang orang kan tak perasan, dia off on off, dia akan merosakkan tokon botol. So ini kalau boleh off kan saja seperti ini untuk menyelamatkan tokon botol Anda rusak. So itulah saya kata apa kaitannya ESSI ini, auto start stop engine ini sangat bahaya untuk konverter tu. Dia terkejut, dia sentiasa masuk di dalam keadaan kita start tu kan, dia RPM naik sikit tau. Setiap hari kita buat begitu, stop start stop start. Jadi lama-lama tokon botol dia ada impeller, ada turbine, dia akan sengsara itu kereta sebab di RPM tinggi kita break. Kecuali dia pergi N, dia rilis tu tekanan. Tapi kalau dia pergi D kan, tekan D, dia akan jadi tertahan tu turbine. Tertahan. Jadi dia akan menjadi tekanan pada tokon botol. Dengan RPM tinggi kita tahan. Dia mau jalan tapi kita tahan. Secara mengejut, bila kita start dia akan naik 1000 lebih. Tidak ada orang start tu dia 1000 ke bawah, tiada. Bila 1000 lebih, tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi, minyak akan buat tekanan tu hantar ke turbine. Turbine tu akan bekerja dengan lebih keras. Jadi menyebabkan tokon botol itu akan jadi rosak. Itu dia punya kesimpulan lah. Jadi sekarang ini kereta ini kita sudah ganti tokon botol, sudah kita ganti juga direct drum dan juga seal dalam piston apa semua.
Dan kita juga sudah ganti body buff. Sebab body buff adalah tempat di mana berlakunya pertukaran gear yang lebih smooth. Ya, body buff ini fungsinya adalah satu alur-alur pergi R, pergi D, dan di itu pula ada pecahan 1, 2, 3, dan 4. Kalau 4 speed, kalau 5 speed, 5 speed, dan kalau 7, 7 speed. Semua yang kontrol itu adalah body buff. Jadi kereta ini body buffnya pun problem. Mungkin kereta ini memang diguna agak lasak juga. Coba kameramen ke sini kita tengok kilometernya. Dia punya kilometer adalah 185.000. Apakah 185.467. Dekat-dekat 200.000 juga lah. 185.467. Dia punya odo lah. Dia punya kilometer dipakai. Dan masalah dia sekarang bukan setakat kilometer. Kalau kita guna untuk tujuan e-hailing, dia bekerja keras. Kereta ini tidak pandai berehat. Jadi oil cooler kena jaga, minyak ATF kena jaga, minyak enjin kena jaga, semua kena jaga. Jadi alhamdulillah kereta ini kita sudah buat semuanya. Dan yang kita masukkan ASX itu mungkin clear ya kameramen. Clear ya. Nih, kita boleh off kan sebenarnya, jangan di on kan lah. Macam ini sekarang kalau saya kasih off, tengok kameramen dari jauh, nampak screen nih. Nanti oke. Kita off kan saja, jangan tekan brake mati. Tekan brake dia akan memberi tekanan kepada torque converter dan dia akan merosakkan komponen-komponen lain, terutama bahagian direct drum. Tapi direct drum tidak ada ini pun, kalau dia sudah sampai ajal, minyak tidak jaga pun boleh jadi. Tapi yang kereta ini case-nya special, di mana torque converternya hancur. Tidak boleh dibikin sudah, terpaksa tukar baru. Jadi sekarang kita off kan. Lain kali pengajaran pada owner ini, minta tolong off kan saja ini. Jangan tidak off. Nanti torque converter pecah lagi masalah. Jadi off kan saja, gini. Ini off. Jangan dia seperti ini. Siapa? Saya on. Macam sekarang ini kan. Kita tes. Jangan dia sentiasa on seperti ini. Ini dia on nih. Sekejap. Tuh. Dia kena off kan di sini. Ambil button nih, kasih off. Ini tekan brake, mati. Tekan brake, mati. Nanti dia akan menjadi tekanan pada torque converter itu sendiri. So, untuk body buff kita sudah ganti dan kameramen mungkin boleh ke dalam untuk kita tengok dia punya full code. Ya. Oke, Assalamualaikum. Kita sekarang tengok nih. Kita tengok dulu dia punya full code. Apa full code yang keluar? Adakah kaitan dengan transmission? Kita tengok. Kita tengok kita tengok code dia. Apa yang keluar? Ada satu yang keluar itu BCM. Dia tiada kaitan dengan yang kita buat lah. BCM ni body control module. So kita fokus pada gearbox. TCM, transmission control module. Kita tengok okey. Engine okey. Eco idle okey. ABS pun okey. APS, electronic power steering okey. Steering sensor semua okey. Meter okey. Combination switch semua okey. Kecuali BCM. Kita tahu apa ni BCM ni, kenapa dia keluar. Tapi tiada kaitan dengan yang kita buat lah. Kita baca aja sebagai rujukan tambahan. History, main communication is fault. Ini kita boleh reset saja. Kita reset saja. Tiada kaitan dengan gearbox. Coba alang-alang kita scan. Kita ni lah. Kita try kasih kasih reset set dia. Oke, kita try clear DTC. Tengok macam mana. Oke, semua sudah kita kasih clear. Cuma kita akan fokus bagian TDC. Ya, kita akan fokus TDC. Kita tengok data stream, gearnya pertukaran bagaimana. Kita pilih manual. Kita jangan ambil semuanya, takut penuh ini screen. Battery penting stabil kanda. Lepas tu engine revolution speed kita mau. Gear position kita mau. Oil temperature pun kita mau. Dan sebuah solenoid itu bekerja dengan baik ataupun tidak, semua kita tengok di sini. Alright, kita on. Oke, sekarang ini kalau tengok kedudukan meter, tiada juga cek AT keluar kah, cek engine keluar kah, tiada ya. Semuanya oke. Dan kalau kita tengok RPM itu masih normal lah ya, 756, 761. Ini kameramen boleh pegang ini ya untuk saya drive. Oke. Alright, jadi kita akan drive dan kita fokus pada gear position ya. Kita mau tengok gear 1 sampai gear 4 dicantik kah tidak. Reverse ada sentap kah tidak. So kita akan tengok sekejap, pause dulu, kita ambil air. Oke, kita sekarang ini kita akan nampak ini air. Ini air yang tenang. Kalau kereta kita tekan reverse, sekarang kedudukan P ya ataupun N dengan P ini sama aja. Oke, kita akan tengok air sini. Oke, kameramen, dia berkocak kah tidak? Oke. R. Tuh, gear position, air tenang. Oke, kita sekarang pergi P balik atau N sama aja. P atau N dia sama. Oke, kita akan pergi R, tengok kocekan air. Tidak ada goyang sedikit pun ya. Oke, kita akan masuk ke N. Tengok sini N. Kita akan masuk ke D. D tiada sentapan ya. Tep begitu. Push gear. Nanti kita tengok sini. Mungkin tak nampak lah, screen kita tutup ni kan. Sinilah.
Oke, kita kasih tenang dulu air kita kocak-kocak tadi. Oke, kita akan masuk N sekarang. Tengok N. Ini N. Sini N. Tengok sini. Mana N? N. Oke, kita akan tengok reverse. Adakah fokus begini? Kita tengok air dengan R tuh. Tiada bunyi sentapan beginilah. Tiada. Oke, kita mulai sekali lagi kita tengok R. Alhamdulillah tiada sentapan. Cuma kereta ini memang ada longgar di bahagian drive shaftnya sedikit dengan juga ball jointnya. Itu isu lain. Sekarang N, kita masuk D. Tiada sentapan. D pun, ini D. Tengok air tiada air tenang. Kalau gearbox itu ada masalah, dia pasti goyang-goyang begini. Sentap-sentap. Macam Executor. So, kita sekarang N. R. Oke, tiada sentap. Hari itu body bulb sebelum diganti, dia ada gegaran sedikit, ada sentapan. Jadi, kita ganti body bulb, alhamdulillah semua oke. Ini di oke ya. Jadi kita akan keluar dan kita akan jalan, kita akan tengok shiftingnya pertukaran bagus ke tidak. So kita akan reverse, mungkin kameramen boleh tengok di luar untuk kita nampak bergerak. Oke. Kita akan keluar. Pelan-pelan lah. Dia bergerak ya, tengok di luar tuh kita bergerak reverse, tidak payah break kaki, tidak payah kita rest minyak ya. Dia gearbox yang bagus, kita tidak payah tekan minyak, dia jalan sendiri. Coba kameramen tengok kaki saya. Jangan tengok kaki ayamnya ya, kita lepas dia berjalan sendiri ya. Tuh, dia berjalan sendiri. Nah, kita tidak rest nih, dia bergerak sendiri. Gearbox yang bagus tidak payah di rest, dia akan gerak sendiri. Coba tengok di luar tuh. Kita gerak sendiri. Kita tengok di luar, kita tidak ada rest minyak ya. Kita tidak ada rest minyak, oke? Jadi sekarang ini kita tengok. Oke. Yang off ini kita sudah off kan? Ini auto start stop engine ini kita sudah off. Kameramen boleh nampak ya. Terang juga kan? Kalau dia on dia seperti ini, coba kameramen. Tuh. Ini saya kasih off supaya tidak rusak itu token botol lagi. Kita jalan. Kita tengok gear. Gear 1 sekarang kan. Kita mau tengok shifting dia oke ke tidak? Gear 1 2 3 4 itu semua cantik ke tidak? 2. Oke. 2 ya, cantik ya. Kita akan nih. Alright, kita akan coba. Cuma kereta ini ada bunyi geduk-geduk di sebelah kanan saya. Suspek adalah ball joint low arm dan juga bahagian dekat F-sobo lah. Tapi kita fokus kereta kita saja. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan di kereta. Itu bunyi-bunyi itu. Mungkin kameramen tuh dengar bunyi. Itu bahagian ball joint low arm. Ada bunyi-bunyi lah. Kita cuci dulu takut bunyi bising nih. Sekejap kita kita pause dulu sebab ada bunyi ngeng-ngeng ini. Kita tutup dulu. Oke. Assalamualaikum, kita jalan nih sekarang gear 1 simpang depan. Cuma bunyinya bising di bagian ball joint low arm nih. Tuh, dengar saya langgar lubang. Tuh, dengar saya letak mic di bawah. Ini ball joint low arm, tapi kita mau tanya customer dia mau tukar ke tidak. Mau cek di kaki-kakinya nih. Ini memang sudah tengok gear 2 oke, 3. Pertukaran gear cantik. Gear 4 cantik kah? Tidak terasa kah apakah? Tidak terasa ya, pertukaran gear itu tidak rasa. Ya. Just move saja ya. Sebab body bulb yang kita pakai ini kita bagi body bulb yang baru lah. Ya. Supaya orang bilang bagus lah. Ya. So sekarang kita roundabout, tengok dia berhenti gear 1 ke tidak? Gear 1 ke tidak? Oke, otomatis jatuh gear 1. Itu yang kita mau tuh. Jangan dia tidak pergi gear 1. Sedangkan kita sudah berhenti ya. Kameramen CP-CP boleh gambar-gambar luar juga untuk kita kasih nampak. Takut orang bilang kita edit. Oke, sekarang ini kita berhenti di tepi jalan nih. Dan tekan emergency sekarang gear berapa? Stop, 1. Oke, kita akan ke depan. Kameramen boleh tengok ke depan. Kita akan gasak ini kereta. Gasak ini apa namanya itu? Kita akan laju lah. Kalau boleh kita dapat 100 ya, tanpa ada jeda ataupun ada semput ke apakah ya. Jadi sekarang kedudukan first gear, coba kameramen. First gear dan kadang gigi sekarang gear 1. Dan nih di 4. Jadi kameramen akan fokus 2 tempat. Mungkin ini boleh didekatkan sedikit di sini. Mungkin boleh nampak kilometer dengan ini kan? Boleh ya kameramen? Kita akan laju. Jadi kameramen boleh pegang yang ini, boleh ya.
Perhatikan push gear dengan kilometer itu saja. Boleh? Kameramen kita mula. Oke, kita tengok. Sekarang kita tengok. Dia punya ball joint loam ni teruk dia bunyi kedap-kedap. Itu dia punya kaki-kaki di bawah. Apa kita settle gearbox dulu. Oke, sampai. Kita try sampai ke gear saturan nomor depan tu. Oh. Oke, tidak boleh laju sebab ada kereta depan. Oke, so sekarang dekat begitulah. So setakat pertukaran gear okey ya. Gear 3. Alright, kita sebenarnya sudah sampai di Kokol ya. Di Kokol pun sudah kita sampai, nanti kita akan share di Kokol tu. Sebenarnya ujian ini ada ujian biasa saja tanah rata. Ujian sebenarnya sudah sampai di Kokol. Nanti kita akan share gambar di akhir penggambaran ni. Ya, sekarang ini kita di runabout Kingfisher. Dan kita akan test lagi satu kali. Sebagai kita tengok temperature dia. Temperature dia berapa? Tengok temperature, adakah temperature? Sekejap kita hold dulu, ada temperature kah? 90. Okey, 90. Okey, maknanya jangan lebih 120 lah. Ya, 120. Maknanya dia berlaku kepanasan. Maksimum kepanasan yang tidak boleh ialah lebih 140. 120 masih boleh dikategorikan diterima, 140 agak berbahaya. Dia punya kepanasan yang ini ya. Mungkin kameramen boleh saya kasih tekan dulu. Sini. Sekejap di bawah ni macam mana mau tekan ni? Sekejap tekan di bawah sikit. Di bawahnya lagi sikit kali, tak boleh. Di bawah dia pindah di bawah, gitu. Alright. Okey, jadi kita tengok 91. Jadi kita akan gear 2 sekarang, kita slow. Okey, dia yang normal adalah satu yang kita mau pikir, satu temperature. Yang kedua shifting, yang ketiga kita tidak mau setiap kali pertukaran gear itu dia ada macam Parkinson. Itu yang kita tidak mau. Okey, jadi kita ke sini, kita akan buat ujian sekali lagi ya. Mungkin Mira boleh ni ya. Kita punya kameramen ni, kita standby so kalau laju kita beri mengejut, takut dia terhumban. Tapi oleh kerana konten kita cubalah ya. Yang penting pakai safety belt. Okey, cuma bagian ball joint kaki-kaki geduk-geduk ni memang bilang orang longgar sudahlah ball jointnya di bawah ni. Mungkin kereta pernah dipakai di tempat gravel yang teruk kah, dia ball joint sudah tidak tahan akibat faktor masa. Okey, jadi sekarang ini kita akan berhenti sekejap. Right. Kita berhenti dan first gear. Cak kameramen balik ke depan, kita akan sekali lagi buat macam tadi sebelum kita kita tamatkan penggambaran. Okey, kita akan mula. Okey, kita terus. 2, 3. Okey, cantik hari itu 2 macam tidak nampak, dia berat Okey, terus. Tengok, kilometer tengok. Nampak? Tak boleh kita laju semalam. Nampak? Okey, kita stop dulu. Tidak boleh kita laju, ada kereta depan. Coba kasih tengok kamera tu. Sikit kita langgar dia ni. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk penggambaran kali ini insya-Allah. Jadi cuma kalau kereta yang baru diobol ni jangan dipaksa betul sebab dia masih baru. Cuma bunyi kaki low arm dekat sebelah kanan ni boleh tahan juga bunyi-bunyinya. Ya. Dia punya ball joint apa nama istilahnya ni? Ball joint low arm ya. Suspek utama itulah deg-deg kalau jalan tidak rata. So ini kita akan bincang kemudian untuk customer sama ada dia mau ganti ataupun dia hold dulu kah, tengoklah. Kalau dia rasa dia mau ganti, kita ikut saja. Kita ini bikin gearbox saja. Kalau dia customer mau minta ganti satu kali kaki-kakinya, kita teruskan saja. Gitu, ikut dia punya customer punya persetujuan lah. Cuma yang bunyi-bunyi kedap-kedap di bawah kaki itu adalah ball joint low arm ya. So saya rasa untuk penggambaran kali ini itu saja. Dan kereta ini sudah diuji di Kokol ya. Mungkin kameramen boleh apa istilahnya boleh hold dulu. Oke, assalamualaikum. Ini adalah video yang kita ambil di Kokol. Ya. Di Kokol ni kita lihat yang kedua. Kokol Hill nampak ya? Perkataan Kokol Hill. Kita mula boleh. Kokol. Ya. Di Kokol ni kita lihat yang kedua. Oke, sudah sampai di atas. So kita
Di Kokol ini kita sudah sampai dan kita ada video yang saya rasa sampai sudah ini. Sampai, jadi sekarang bacaan dia 108 ya. Jadi dia masih di bawah range-nya 120. Sekarang saya di dalam kereta dan kedudukan temperature engine pun oke. Ya. Setelah sini oke juga. Oke, ini ada plate number, saya hold dulu. Oke, ada plate number, jadi kita hold dulu. So, kereta settle lah insyaallah. Jadi masalahnya ada 3 masalah besarnya, yaitu masalah direct drum, body valve, dan juga tokon botol. Yang lain tuh seal piston tuh normal lah. Cuma kaki-kakinya pun bunyi. Kita tengok customer apa macam lah. Kalau dia rasa dia mau ganti, dia gantilah. Cuma yang penting kita sudah buktikan di Kokol, kereta ini kita sudah naik. Dan dalam keadaan kepanasannya pun tidak melebihi 120 untuk oil temperature ATF punya itu penting tuh. Kalau engine jangan lebih 100. Kalau minyak gearbox jangan lebih 120 paling bagus. Maksimum paling teruk-teruk pun 14. Tapi kalau 120 tuh kira masih boleh lagi lah. Ya, masih oke. Jadi tadi kita nampak tuh 108 kah, tidak silap saya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi setakat ini pengajarannya satu saja, yaitu kalau yang ada kereta ASSI ini, yaitu auto start stop engine, jangan digunalah, kalau boleh off kan seperti ini. Kameramen ke sini sebab dia sangat penting, saat dia merosakkan tokon botol seperti ini. Kasih off dia, buttonnya tuh ada di sebelah sini. Saya try lagi sebab saya tekankan inilah ya, kita tengok terus. Kameramen boleh ke sini ya, kita stopkan saya nih. Ini nampak button ini, enggak nampak. Si plus dia, ini kasih ke sini sedikit. Ini. Apa ya? On off. Oke. Off, dah tuh. Nampak ya? Kita off saya, jangan on. Tadi takutnya jadi dia kasih rosak tokon botol jangka panjang. Bukan hari ini rosak, kau buat hari ini rosak. Ambil masa. Kereta ini pun dah 185.471 ya. 185.471 km sudah. Dekat-dekat mencecah 200.000. Jadi memang ini sudah menjadi lumrah lah. Cuma ada juga kereta yang dekat 200.000 tetapi mungkin dia jaga minyak, mungkin dia tidaklah main e-hailing barangkali ya. Tapi nasib orang ini mungkin dia yalah 3 dalam 1 masalah besar dia. Yang lain tuh overhaul tuh itu normal. Tapi kita jarang jumpa tokon botol tuh hancur dia punya impeller dan turbine di dalam. Disebabkan oleh berlaku tekanan di bagian stop start secara bertahun-tahun. Dia akan menjadi beban tekanan tinggi kepada itu turbine tadi. Jadi dia akan rosakkan. Jadi tidak boleh di repair. Kereta lain kita boleh repair. Yang macam Exia yang seangkatan dengan dia boleh repair. Tapi yang ini tidak boleh repair. Sebab hancur dari dalam. So kena ganti baru tokon botol dan body valve pun kita ganti baru dan juga direct drum yang dalam video saya tadi. Jadi pengajaran dia ialah jagalah minyak hitam, jangan minyak gearbox Anda. Servis ikut kilometer, jangan servis ikut hati ya. Kalau benda itu sudah dekat-dekat sudah, kalau awal lagi bagus ya. Itu saya sekadar short daripada saya, sekadar pandangan. Apa yang penting adalah kereta ini adalah satu keperluan dan janganlah servisnya mengikut kilometer. Oke, mohon maaf jika dalam konten ini agak kurang sedikit, mungkin kurang informasi tidak berapa clear. Boleh diulang-ulang video ini berkali-kali. Dan itu saja, apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, like ataupun share jika konten-konten seperti ini memberi edukasi ataupun memberi manfaat pada Anda semua. Sekian, assalamualaikum, thank you.